Halo, semuanya, jumpa lagi di channel Satwa Liar, yang membahas seputar hewan. Di sebuah perumahan, hiduplah seekor kucing berwarna hitam dan putih. Nama kucing itu Meong dan Mingkem, ia tinggal di rumah keluarga Roisman. Meong dan Mingkem selalu memburu dan memakan tikus-tikus yang suka mencuri makanan di dapur keluarga Roisman. Meong dan Mingkem memang seekor kucing yang lucu dan menggemaskan. Matanya berwarna hijau dan kumisnya panjang berwarna putih. Ia suka mendengkur dan sangat senang bila tubuhnya dibelai. Namun, tidak seorang pun di keluarga Roisman suka membelai Meong dan Mingkem. Kedua anak di keluarga Roisman kurang menyukai binatang, sedang Nyonya Roisman sering membentak Meong dan Mingkem jika ia mengeong waktu Nyonya Roisman sedang memasak ikan. Di samping rumah keluarga Roisman, hiduplah seorang anak bernama Senja. Senja adalah anak yang baik dan sangat menyayangi binatang. Karena itu ia juga sangat menyayangi Meong dan Mingkem. Setiap sore Meong dan Mingkem melompat dari pagar keluarga Roisman untuk mencari Senja dan minta dibelai. Alangkah senangnya aku jika Meong dan Mingkem ini kucingku, kata Senja kepada ibunya. Aku ingin memelihara kucing juga, Bu. Tetapi ibu Senja tidak ingin memelihara binatang di rumahnya, walaupun sebenarnya ia juga suka kepada Meong dan Mingkem. Pada suatu hari keluarga Roisman pergi ke luar kota. Saat hendak berangkat, anak-anak keluarga Roisman berpamitan kepada Senja. Rupanya mereka hendak pergi berlibur selama sebulan. Setelah memasukkan semua barang ke dalam taksi, keluarga John Roisman berangkat. Meong dan Mingkem pasti diajak juga, pikir Senja. Namun ia keliru. Ia sangat terkejut saat melihat Meong dan Mingkem masih ada di halaman rumah keluarga Roisman. Senja lalu menceritakan hal itu kepada ibunya. Pasti ada orang yang diberi tugas untuk merawat dan memberi makan Meong dan Mingkem setiap hari, kata ibu Senja. Meong dan Mingkem bertanya-tanya kemana tuannya pergi. Setelah lama menunggu ia menggaruk-garuk pintu dapur dengan cakarnya berharap dibukakan pintu. Tetapi tampaknya tidak ada orang di dalam rumah. Meong dan Mingkem lalu memeriksa kalau ada jendela yang terbuka sehingga ia bisa masuk, tapi ternyata semua jendela terkunci rapat. Meong dan Mingkem merasa kesepian. Tetapi ia berharap tuannya akan pulang nanti sore. Tetapi setelah lama menunggu tuannya tidak juga pulang. Meong dan Mingkem mulai merasa kelaparan. Ia juga kedinginan karena harus tidur di luar. Walaupun bersembunyi di dalam semak-semak, ia tetap basah karena kehujanan. Meong dan Mingkem mulai sakit. 2 hari telah berlalu. Karena kelaparan Meong dan Mingkem memakan tulang kering yang ditemukannya dan juga daun-daun kering yang ada di sekitar rumah. Penyakitnya juga semakin parah. Ia bersin-bersin dan lemas. Pada hari keempat Meong dan Mingkem sudah menjadi sangat kurus. Ia bahkan hampir tidak bisa berjalan karena sangat lemah. Ia lalu teringat kepada Senja, anak yang tinggal di rumah sebelah. Siapa tahu Senja bisa memberinya makanan. Ia lalu berjalan pelan menuju rumah Senja. Saat melihat Meong dan Mingkem, Senja hampir tidak mengenalinya lagi. Astaga, kaukah itu Meong dan Mingkem? Seru Senja terkejut. Ia berlutut dan membelai Meong dan Mingkem. Oh kasihan, kau sangat kurus, pasti kau kelaparan. Apakah tidak ada orang yang diberi tugas untuk memberimu makan? Senja segera mengambilkan ikan dan susu untuk Meong dan Mingkem. Oh kasihan, kata ibu Senja. Untuk sementara biar saja ia tidur di dapur kita. Meong dan Mingkem sangat senang. Setelah makan dengan lahap, ia lalu tidur dengan nyenyak di dapur ibu Senja. Senja bahkan memberinya tempat tidur dari kotak kayu. Senja juga membersihkan badannya yang kotor karena beberapa hari tidur di semak-semak. Malamnya, Meong dan Mingkem benar-benar terkejut. Ternyata dapur ibu Senja banyak sekali tikusnya. Maka ia pun menangkap tikus-tikus itu, karena ia ingin membalas kebaikan Senja dan ibunya. Keesokan harinya ibu Senja terkejut karena melihat banyak sekali tikus yang telah ditangkap oleh Meong dan Mingkem. Ibu Senja sangat senang. Meong dan Mingkem pun menjadi semakin disayang di keluarga itu. Sebulan kemudian, keluarga Roisman pulang dari berlibur. Dengan berat hati Senja mengantar Meong dan Mingkem pulang ke rumah keluarga Roisman. Tapi, setiap diantar pulang, Meng dan Mingkem selalu melarikan diri dan kembali ke rumah Senja. Meong dan Mingkem tahu bahwa Senja dan ibunya sangat menyayanginya, tidak seperti keluarga Roisman yang tega menelantarkannya. Karena keluarga Roisman tidak terlalu memperdulikan Meong dan Mingkem, akhirnya mereka pun memberikan kucing itu kepada Senja. Akhirnya Meong dan Mingkem pun tinggal bersama Senja dan ibunya.
Ia sangat bahagia karena selalu disayang dan dibelai. Ibu Senja pun senang karena dapurnya menjadi bebas dari gangguan tikus. Sekian cerita kucing lucu, Meong dan Mingkem, yang terlantar sama majikannya sendiri. Dari cerita pendek di atas, kita sesama makhluk hidup, saling menghargai dan tolong-menolong. Terima kasih sudah mampir di channel Satwa Liar, tinggalkan kritik dan saran, untuk kemajuan channel ini. Dan jangan lupa di subscribe.